Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sore ini ditahan KPK terkait kasus aliran dana Bank Indonesia. Transportasi bus Transjakarta tidak berjalan sempurna karena terganggu disiplin pengguna lalu lintas yang masih rendah. Halo pemirsa, kedua laporan utama tadi beserta sejumlah laporan lainnya segera kami hadirkan untuk Anda. Saya Putra Nababan dan pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Selang sehari setelah rapat paripurna DPR menyetujui Budiono sebagai calon gubernur BI yang baru, KPK hari ini resmi menahan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di rumah tahanan Mabes Polri, Jakarta. Dengan demikian, 3 tersangka kasus penyalahgunaan dana Yayasan Bank Indonesia ini telah ditahan KPK. Setelah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka, KPK Kamis sore akhirnya menahan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Perihal penahanannya ini, Burhanuddin memilih tidak berkomentar. Burhanuddin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka Januari lalu terkait perannya dalam rapat Dewan Gubernur BI tahun 2003. Dihadiri lengkap oleh para deputi Gubernur BI, rapat tersebut menyetujui pencairan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI senilai 100 miliar rupiah. Dana yang seharusnya untuk pendidikan itu ternyata justru diduga mengalir ke berbagai tempat yang tidak semestinya. Salah satunya ke DPR untuk penyelesaian masalah BLBI dan amandemen Undang-Undang BI senilai 31,5 miliar rupiah. Sisanya 68,5 miliar rupiah digunakan untuk penyelesaian hukum para pejabat BI yang terjerat kasus hukum terkait BLBI. 2 tersangka lainnya telah ditahan KPK, yakni mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak dan Direktur Biro Hukum BI Owei Hoetiong. Kuasa hukum Burhanuddin Panji Prasetyo mengaku terkejut dengan penahanan ini karena Burhanuddin selama ini dinilai kooperatif. Pihaknya juga akan segera mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya. Burhanuddin Abdullah akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 17 Mei mendatang. Penahanannya oleh KPK terjadi sehari setelah DPR mengesahkan Budiono sebagai calon gubernur baru Bank Indonesia. Ade Yudian dan Agung Pribadi melaporkan. Setelah tertangkap tangan oleh KPK Rabu dini hari, anggota Komisi 4 DPR Al-Amin Nasution Kamis dini hari dipindahkan ke ruang tahanan Polda Metro Jaya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengalihan fungsi hutan lindung Pulau Bintan, suami pedangdut Christina ini tetap bersikeras uang yang dijadikan barang bukti oleh KPK adalah miliknya. Sekitar 24 jam setelah tertangkap tangan oleh KPK, Kamis dini hari wartawan berkesempatan mewawancarai Al-Amin Nasution. Dalam kesempatan ini, Amin tetap bersikeras uang sebesar 71 juta rupiah dan 330 ribu dolar Singapura atau sekitar 200 juta lebih yang dijadikan barang bukti oleh KPK adalah miliknya. Mas Amin melakukan itu, Mas. Mas, masih status tahu, Mas. Dari KPK jumlahnya, Pak. Apakah Mas Amin merasa bersalah atau merasa terjebak? Ya, nanti kita lihat di perkembangannya lah ya. Mas Amin disebut sebagai tersangka gimana, Mas? Sudah disebut sebagai tersangka gimana, Mas? Saya tadi hanya diminta keterangan aja kok. Tapi pihak KPK menetapkan bahwa Mas Amin sebagai tersangka gimana tuh? Ya, kita Al-Amin menolak berkomentar banyak apakah ia dijebak. Namun bila harus masuk penjara, anggota DPR fraksi P3 ini menganggap hal ini adalah dinamika kehidupan. Mas Amin gimana, Mas? Apa tuh? Iya, yang kabarnya Mas Amin dijebak gimana, Mas? Cerita sedikit, Mas. Cerita sedikit, Mas. Nanti setelah berjalan aja nanti ya. Kita lihat perkembangannya. Apakah saya dijebak atau enggak ya? Mas, soal kekhawatiran nanti di penjara gimana, Mas? Apa? Sudah siap, Mas, nanti menerima hukuman mungkin, Mas? Oh iya, hidup ini kan harus siap. Terkait masalah pertemuan dengan Sekda Kabupaten Bintan, Azirwan yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka, Amin tetap menyangkalnya. Mengenai pertemuan itu sendiri untuk apa ya, Mas? Ketemu sekda itu sendiri sebetulnya untuk apa ya, Mas? Saya nggak ketemu kok. Jadi ngapain? Maksudnya ada di situ, Mas? Ketemu maksudnya gimana, Mas? Bisa ada di TKP, Mas. Mas Amin kenapa bisa ada TKP, Mas? Pak dibuka dulu, Pak. Suami penyanyi dangdut Christina ini dibawa ke ruang tahanan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan selama 22 jam di KPK.
Tim Liputan RCTI melaporkan. 2 jam sebelum dipindahkan ke tahanan Mapolda Metro Jaya, Al-Amin Nasution sempat dikunjungi istrinya, penyanyi dangdut Christina. Christina tak banyak berbicara, hanya memohon agar masalah suaminya segera selesai. Ucapan terima kasih pada teman-teman atas supportnya. Saya mohon doanya aja ya, mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan secara lancar dan baik. Dan mohon doanya supaya saya juga bisa diberikan kekuatan dan ketabahan. Itu aja. Makasih ya. Ketua Komisi 4 DPR membantah keputusan komisi terkait alih fungsi hutan lindung di Kepulauan Bintan terkait dengan kasus suap yang melibatkan anggota Komisi 4 Al-Amin Nasution. Meski Al-Amin tertangkap dengan salah satu barang bukti berupa surat keputusan tersebut, namun Al-Amin tidak masuk daftar tim yang membahas keputusan komisi soal pengalihan fungsi hutan lindung. Keputusan Komisi 4 DPR untuk menyetujui alih fungsi hutan lindung seluas lebih dari 6.800 hektar ini terkait rencana Pemda Kabupaten Bintan yang akan membangun pusat pemerintahan baru dan kawasan bisnis yang berlokasi di Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Rekomendasi Komisi 4 DPR diperlukan oleh Departemen Kehutanan untuk memberikan persetujuan alih fungsi hutan lindung. Wakil Bupati Kabupaten Bintan mengungkapkan tidak mengetahui dengan pasti pertemuan Azirwan selaku Sekda dengan Al-Amin terkait rekomendasi alih fungsi hutan lindung oleh Komisi 4 DPR. Pertemuan terakhir itu apakah dalam rangka itu kita tak tahu dalamnya itu. Jauhlah nanti akan jawab KPK. Tapi memang hubungan mengurus itu memang dengan Komisi 4. Rencana pengalihan kawasan hutan lindung di bawah kaki Gunung Bintan sebagai kawasan bisnis dan pembangunan ibu kota baru merupakan hasil keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan. Proyek ini memasuki tahap perencanaan saat diketahui kawasan ini ternyata telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air dan hutan lindung. Alih fungsi hutan lindung oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang harus mendapatkan persetujuan DPR, yakni Komisi 4. Dan persetujuan ini disepakati Komisi 4 DPR hanya beberapa jam sebelum Al-Amin ditangkap KPK. Surat keputusan pengalihan fungsi hutan lindung ini menurut Sekretaris P3 Suharso Monoarfa menjadi salah satu bukti yang ditemukan KPK saat Al-Amin tertangkap tangan. Tapi kan sekarang sudah punya kekuatan hukum karena sudah kesepakatan pemerintah dan Komisi 4 bahwa itu dapat dilakukan. Nah, karena dia sudah menjadi kesepakatan, nggak ada yang salah. Jadi fotokopinya itu ditemukan di apa ini? Iya, katanya di bawah oleh saudara Amin. Namun Al-Amin Nasution tidak masuk dalam daftar keanggotaan tim hutan lindung Komisi 4 untuk Kabupaten Bintan. Tim ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 DPR Hilman Indra dengan anggota antara lain Azwar Cesputra dan Sujud Sirajuddin. Ketua Komisi 4 DPR Ishartanto menyatakan tidak ada alasan bagi siapapun di Komisi 4 untuk memperjualbelikan surat rekomendasi tentang alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Ya ini praduga juga. Apakah betul seorang yang sudah prosesnya benar, semua sesuai dengan prosedur itu benar, terus membayar itu apakah betul? Itu yang juga saya jadi tanda tanya gitu. Kok bodohnya orang yang mau menyogok atau menyuap itu? Karena ada ratusan permohonan izin untuk. Menurut Ishartanto, surat rekomendasi tersebut bersifat terbuka, bahkan dibentuk tim independen yang mengkaji pengalihan hutan lindung tersebut. Delvis, AM Fikri, dan Norman Fajar melaporkan dari Jakarta dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan pemirsa, usai penahanan anggota DPR Al-Amin Nasution Kamis dini hari tadi, Badan Kehormatan DPR mendatangi KPK. Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbun membantah kedatangannya ke KPK sebagai bentuk intervensi DPR seputar penangkapan Al-Amin. Hingga kini status keanggotaan Al-Amin di DPR masih dalam proses pembahasan. Sementara itu pada kesempatan yang lain, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbun kembali membenarkan bahwa DPR tidak berniat melanjutkan perkaranya dengan grup musik slang. Ditemui di gedung DPR MPR siang tadi, Gayus mengaku DPR memang tidak pernah bermaksud menggugat slang terkait lirik lagu Gosip Jalanan. Gayus juga membantah perubahan sikap DPR ini terkait penangkapan anggota fraksi P3 Al-Amin Nasution oleh KPK.
Padahal Rabu kemarin, Ketua Badan Kehormatan DPR Irsad Sudiro sempat mengungkap ke pers akan menggugat Slank karena lirik lagu Gosip Jalanan dinilai melecehkan para wakil rakyat. Pilkada Sumatera Utara tinggal beberapa hari lagi, namun puluhan ribu surat suara dilaporkan rusak. Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporannya. Memasuki hari pertama masa tenang kampanye Pilkada Jawa Barat, sejumlah alat peraga kampanye para calon gubernur masih tampak di sejumlah wilayah kota Bandung, Jawa Barat. Di sepanjang ruas jalan protokol di kota Bandung seperti Jalan Kebun Kawung, Pajajaran, dan Jalan Diponegoro, sejumlah alat peraga kampanye 3 pasang cagup dan cawagup masih terpampang. Padahal berdasarkan peraturan KPUD Jawa Barat, pukul 12 Rabu malam seharusnya semua alat peraga kampanye dicopot. Namun pihak Panwaslu Bandung menilai selama alat peraga kampanye yang dipasang bukan alat peraga baru, tidak akan dikenakan sanksi. Jelang hari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, KPUD Sumut nampaknya masih harus bekerja ekstra. Sekitar 90.000 surat suara untuk pemilihan di 11 kabupaten rusak. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tinggal hitungan hari. KPUD mulai membagikan logistik ke 28 kabupaten dan kota. Namun dari 28 kabupaten kota, 11 melaporkan kekurangan atau rusaknya surat suara yang mereka terima. Kekurangan paling banyak dilaporkan di Labuan Batu, Serdang Bedagai, Nias, dan Nias Selatan. Kerusakan surat suara paling banyak ditemukan di Asahan, Batubara, Labuan Batu, dan Serdang Bedagai. Kekurangan dan rusaknya surat suara ini tentunya menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh KPUD. Terlebih, dari 11 kabupaten kota, terdapat 2 kabupaten kota yang rawan dalam pendistribusian surat suara. KPUD tengah meminta tambahan surat suara kepada perusahaan percetakan di Purwokerto. 4 hari yang lalu, kita sudah meminta penambahan surat suara sebesar 45.000 ya ke perusahaan, sudah dikirimkan, tetapi karena permintaan dari masing-masing kabupaten kota bahwa itu juga belum mencukupi, kita sudah menambahkan untuk meminta 95.000 surat suara lagi. Rencananya proses penyortiran surat suara akan diselesaikan menjelang Minggu Tenang Sabtu mendatang. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kita beralih ke laporan lain, aksi unjuk rasa dilakukan ratusan nelayan dari wilayah pesisir pantai Gresik. Mereka sempat terlibat aksi dorong dengan polisi. Para nelayan menuntut Pertamina agar kebutuhan solar mereka tidak dibatasi karena bisa mengganggu aktivitas melaut. Ratusan nelayan memaksa masuk ke gedung DPRD namun dihalangi aparat kepolisian. Akibatnya aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari. Selain itu, mereka juga melakukan aksi duduk di jalan raya dan membentangkan poster. Aksi ini berlangsung setelah perundingan yang dilakukan perwakilan mereka dengan Pertamina dan difasilitasi oleh DPRD setempat berlangsung alot. Emosi mereka akhirnya mereda setelah perwakilan nelayan keluar dan menenangkan warga. Para nelayan dari wilayah pesisir pantai Gresik, Jawa Timur ini menuntut DPRD membantu kesulitan nelayan. Mereka kini tidak bisa melaut karena SPBU membatasi pembelian solar maksimal 5 liter. Padahal dalam sehari mereka membutuhkan 10 liter solar. Perwakilan Pertamina Regional 3 wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara mengatakan Pertamina mengabulkan seluruh tuntutan nelayan dengan mengirimkan solar secara langsung kepada nelayan melalui stasiun pompa bahan bakar nelayan. Pertamina mengaku selama ini kebutuhan solar para nelayan dikirim melalui SPBU setempat dan tidak pernah melakukan pembatasan jumlah pembelian. Aksi duduk yang dilakukan para nelayan sempat membuat jalan di sekitar gedung DPRD tutup secara total. Setelah tuntutan mereka terkabul, para nelayan akhirnya membubarkan diri. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Sebuah grup perusahaan dengan predikat pembayar pajak terbaik diduga menggelapkan pajak. Tetaplah di Seputar Indonesia untuk mendengar laporannya. Sebuah grup perusahaan swalayan di Denpasar, Bali diduga menggelapkan pajak dengan nilai miliaran rupiah.
Ironisnya, grup perusahaan tersebut selama 3 tahun berturut-turut sempat dinobatkan sebagai pembayar pajak terbaik. Sejumlah dokumen dari perusahaan grup Tiara Dewata ini kini disita Kanwil Pajak Bali. Sebagian besar dokumen berupa faktur pajak perusahaan ini. Dirjen Pajak mensinyalir telah terjadi penggelapan pajak pada grup perusahaan Tiara Dewata sepanjang tahun 2005 hingga 2006. Direktur Penyidikan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pajak Ciptarjo hari Kamis di Denpasar mengungkapkan perusahaan grup Tiara Dewata ini diduga menggelapkan pajak sekitar 70% dari yang seharusnya dibayarkan. Karena perusahaan hanya melaporkan sebagian kecil dari omset usahanya. Omset itu bukan kotor, jadi omset itu peredaran gitu kan, bukan penghasilannya. Itu kurang lebih antara sekitar 30-35%. Manajer operasional grup Tiara Dewata, Novistio Utomo, membenarkan Tiara Dewata Group diperiksa dalam kasus dugaan penggelapan pajak. Rasanya biar kita tidak salah Pak, kita nunggu proses saja dulu Pak. Apakah benar, itu kan dugaan-dugaannya, biar kita juga ini, mungkin yang paling berwenang nanti menyampaikan adalah yang terkait. Ya, terkait dalam arti auditor saja, jadi dari departemen terkait saja. Grup Tiara Dewata membawahi 5 perusahaan pasar swalayan di Denpasar dengan omset puluhan miliar rupiah per tahun. Bila dugaan penggelapan pajak terbukti, hal ini akan sangat ironis karena grup Tiara Dewata sempat mendapat penghargaan sebagai perusahaan pembayar pajak terbaik dari pemerintah kota Denpasar selama 3 tahun berturut-turut sejak 2004 hingga 2006. Pembongkaran kasus penggelapan pajak di Tiara Dewata Group ini diharapkan menjadi peringatan bagi perusahaan lain yang melakukan penggelapan pajak dengan modus operandi serupa, yaitu melakukan pembukuan ganda. Saya Sapudin Siregar dan Rio Barlianto melaporkan dari Denpasar, Bali. DPR sore ini akhirnya mengesahkan anggaran pendapatan belanja negara perubahan 2008. Dalam APBNP tersebut terdapat defisit anggaran sebesar 94,053,3 miliar akibat selisih pendapatan dan belanja negara yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi disesuaikan menjadi 6,4% dari sebelumnya 6,8%. Yang cukup menonjol adalah penyesuaian harga minyak menjadi $95 Amerika per barel, peningkatan tajam dari $60 per barel. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan tekanan perubahan ekonomi APBNP 2008 datang dari situasi perekonomian dunia. Gejolak tersebut antara lain berdampak terhadap membengkaknya belanja negara. Hal itu lalu berpengaruh pada penurunan investasi dan nilai ekspor sehingga target pertumbuhan ekonomi juga diturunkan. PT Kereta Api hari ini menertibkan perumahan kumuh di lintasan kereta api di sejumlah kawasan Jakarta. Para penghuni hanya bisa meratapi gubuk mereka yang dihancurkan petugas penertiban. Ngatiem hanya bisa menangis saat petugas PT KA dibantu dengan aparat kepolisian menghancurkan gubuk dan mengangkut semua barang miliknya. Nenek yang tak bisa berbahasa Indonesia ini hanya bisa mengatakan tidak tahu harus kemana. Tidak nanya, dan siapa-siapa. Nanti Bu mau tinggal di mana, Bu? Tinggal di sini, Sudah berapa lama Bu di sini, Bu? Tidak hanya Ngatiem, Sumiasih, nenek yang mengalami lumpuh, beserta ratusan korban penggusuran lainnya juga tidak tahu harus kemana. Lebih dari 100 personil dikerahkan oleh PT KA untuk menertibkan gubuk-gubuk liar yang berdiri di sepanjang lintasan kereta api. Warga mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak dapat menyelamatkan barang-barang mereka. Petugas yang menertibkan gubuk liar tersebut kemudian membakar barang milik warga dan mengangkut kayu dan tenda yang digunakan untuk membuat gubuk. Penertiban kawasan kumuh di sepanjang perlintasan kereta api ini bertujuan untuk keselamatan pengguna kereta api. Penertiban tidak hanya dilakukan kali ini. Nantinya PTK akan membuat tim untuk memantau dan menertibkan daerah yang sudah dilakukan penertiban. Jadi kalau nanti ada muncul lagi, tim itulah yang akan bergerak, tidak sebesar ini, cukup tim itu. Menegur, kemudian kalau tidak mau ditertibkan langsung. Warga berharap PT KA melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban, sehingga warga masih bisa menyelamatkan harta bendanya. Dari Jakarta, Sukron melaporkan. Bis Transjakarta adalah proyek yang dibangga-banggakan Pemprov DKI. Diakui sebagai sarana transportasi publik yang dapat diandalkan, busway ternyata masih belum sempurna, terutama dari segi ketepatan waktu tempuh. Kadishub DKI Nur Rahman beralasan, disiplin berlalu lintas warga ibu kota masih jauh dari tertib.
Pemprov DKI bertekad menyediakan layanan sarana transportasi publik yang layak bagi warganya, yaitu dengan proyek idealisme Bis Transjakarta. Penyelenggara Bis Transjakarta berkomitmen untuk menyediakan layanan tepat waktu bagi warga DKI di tengah padatnya lalu lintas ibu kota Jakarta. Namun tanpa sterilisasi jalur, maka komitmen tersebut sulit ditepati. Pemandangan semacam ini sering kita lihat. Pengemudi kendaraan roda 4 atau 2 tetap membandel memasuki jalur busway meski ada larangan seperti ini. Kadisub DKI Nur Rahman menegaskan jalur busway adalah jalur eksklusif. Itu yang nggak tahu diri, akan melanggar, nggak tahu diri. Ya, mestinya kalau di situ sudah ada rambu, dia sadar sebagai warga negara yang baik, ya mestinya menggunakan jalur yang bukan jalur busway. Karena jalur busway itu cuma satu, yang lainnya yang jalur tidak busway itu banyak gitu ya. Jadi jalan Jakarta itu banyak. Ya. Jadi ya mestinya yang jalur busway hanya untuk busway saja. Namun Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Firman Santiabudi tak setuju jika jalur busway disebut eksklusif. Bahwa istilah sterilisasi itu tidak ada di dalam busway. Yang ada pengaturan lalu lintas. Kita sudah sepakat. Jadi istilah sterilisasi itu biasanya kita pakai untuk satu objek yang akan ada kegiatan VIP, biasanya sterilisasi itu nanti bukan tim-tim gegana biasanya yang turun. Jadi untuk di jalan itu pengaturan yang ada. Steril atau eksklusif ternyata tak penting bagi warga ibu kota. Demi mengejar waktu, mereka beralasan melanggar lalu lintas seperti masuk ke jalur busway sah-sah saja. Kadang-kadang kalau lagi sepi, tapi semenjak diberlakukan itu tidak lagi. Biasanya kenapa sih Pak alasannya kalau ngambil jalur busway? Macet. Pernah. Kenapa tuh? Ya karena macet aja. Pernah. Kenapa? Ya biar cepat aja. Tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Inikah budaya bangsa kita? Chantal Della Concetta, Budi Hartadi dan Nur Aryadin melaporkan. Bukan hanya manusia, anjing dan kucing pun perlu ikut keluarga berencana. Ikuti laporannya sesaat lagi. Dua anak cukup. Itu slogan program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah untuk membatasi jumlah penduduk. Namun program serupa yang satu ini cukup unik karena ditujukan kepada anjing dan kucing di Pulau Lombok. Mengapa? Berikut laporannya. Para petugas ini tidak menangani anjing yang tengah sakit, melainkan melakukan program yang bertujuan menekan jumlah populasi satwa. Tak hanya anjing, kucing pun termasuk dalam program depopulasi ini. Upaya pengurangan jumlah anjing dan kucing dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Di Pulau Lombok, tingkat populasi kedua satwa ini tergolong tinggi. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok mencatat, di setiap kecamatan ada 250 hingga 300 ekor anjing dan kucing. Sementara pulau ini memiliki 17 kecamatan. Hingga diperkirakan ada 5.000 lebih ekor kucing dan anjing yang berkeliaran baik di tempat umum maupun pusat keramaian. Jumlah ini belum termasuk anjing dan kucing liar. Kedua satwa ini kerap berada di objek wisata, tempat umum, dan pusat keramaian, sehingga mengganggu aktivitas wisatawan. Yang paling kemarin bikin tamu ada yang komplain, begitu naik sepeda motor di jalan nyebrang tabrak jatuh katanya Pak Hussein tadi kan. Nah itu salah satu yang membuat mereka sehingga kita respon. Nah ini saya sudah kirim suratnya ke Dinas Pertanian, Peternakan. Alhamdulillah Pak Newman sudah tolong. Dia diatur, di quarantine sama kepala dinas tolong. Untuk tahap pertama, 250 ekor anjing dan kucing akan disteril oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Barat. Sasarannya mulai dilakukan di Kecamatan Gunung Sari dan Batu Layar Senggigi, dua kecamatan yang kerap menjadi tujuan para wisatawan. Langkah selanjutnya akan dilakukan ke 15 kecamatan lain di daerah ini. Dari Batu Layar Lombok, Muhammad Samirto melaporkan.
Seputar Indonesia 10 April 2008 berakhir di sini. Saya Putra Nababan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.